Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat 15 Mei 2020. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang perkataan Yesus yang keempat disalib. Kita melihat dan kita dapat membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 hingga ayat yang ke-46. Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 46. Di situ kita diingatkan bahwa ada hal penting yang dijalani oleh Yesus, bahwa dia berkata tentang sesuatu yang memilukan hati. Dikatakan seperti ini: mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan ini adalah ekspresi dari sesuatu keadaan yang tidak nyaman dialami oleh Yesus. Yesus sebagai manusia yang punya hubungan spesial dengan Allah, merasakan sesuatu yang hilang pada dirinya ketika Allah Bapa di surga meninggalkan dia. Itu sesuatu kesedihan yang berat yang dialami oleh Yesus sebagai manusia. Pertanyaannya, kenapa dia harus menjalani hal itu? Hal itu terjadi karena adanya dosa yang ditimpakan ke atas Yesus. Hal inilah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa di dalam Yesaya pasal 59 ayat pertama hingga ayat yang kedua, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak susah dijangkau. Tuhan tidak tuli. Tuhan masih punya kekuatan untuk menggapai kita, menolong kita. Tetapi yang membuat terjadinya perpisahan karena adanya dosa. Hal ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa perkataan Yesus yang keempat, dia bertanya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Suatu kondisi yang sangat memilukan hati. Dia kehilangan satu hubungan, suatu persekutuan yang begitu baik. Dan itu bisa terjadi atas kita jika dosa kita tinggalkan atau biarkan terus berada di dalam kehidupan ini. Dosa harus diselesaikan dengan cara diampuni dan meninggalkan untuk tidak membuat lagi dosa yang sama. Sebab itu, kita diingatkan perkataan keempat yang diucapkan oleh Yesus adalah karena adanya dosa. Hal yang kedua yang bisa mengakibatkan kita merasa ditinggalkan adalah bersungut-sungut. Jadi sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa keadaan ditinggalkan atau dalam keadaan yang sedih itu bukan hanya semata-mata karena ada dosa, tetapi yang kedua karena ada sungut-sungutan. Umat Tuhan mendatangkan kemarahan Tuhan karena bersungut-sungut. Dan hal itulah yang harus kita waspadai. Di hari yang baru ini kita melihat diri kita, adakah yang kita perlu bereskan? Adakah sikap yang kita harus rubah, jangan bersungut-sungut? Dan yang terakhir dikatakan,
jangan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Karena ketika kita khawatir, maka kita memisahkan diri dari Tuhan. Karena Tuhan katakan burung di udara siap dipelihara. Kita jauh lebih mulia dari itu. Sebab itu, mulaikanlah hari yang baru ini dengan menjauhkan pengalaman terpisah yang menyedihkan kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur bahwa perkataan-Mu yang keempat yang diucapkan Yesus disalib bagi kami adalah satu kondisi sedih karena terpisah. Bapa, tolong kami dalam perjalanan kehidupan kami di hari yang baru ini. Biarlah kami selalu memperhatikan, mengoreksi diri kami. Supaya ada hal yang tidak berkenan, yaitu dosa, kami tinggalkan. Supaya sepanjang hari ini kami tidak berjalan menurut kemampuan kami, karena Engkau meninggalkan kami. Tetapi kami boleh ada bersama-Mu Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan masalah hidup kami. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak menghadapi hari ini dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Tapi biarlah kami boleh berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi hari ini dengan penuh kepastian bahwa Engkau ada bersama kami. Ajar kami Bapa, supaya apapun yang kami akan hadapi di hari ini, kami tidak akan mewarnai hari ini dengan sungut-sungutan. Tapi biarlah kami dapat mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar Bapa di surga dipermuliakan, karena Engkau berjalan bersama kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan saya ingatkan jangan lupa hari ini merupakan hari doa puasa bagi seluruh jemaat GPD Bethesda Makassar, dan jam doa dimulai jam 1 siang. Silakan kita berdoa di rumah masing-masing, dan jangan lupa saudara dapat terus membagikan renungan ini kepada rekan-rekan kita yang lain agar mereka juga bisa menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.